Warga memadati jalan-jalan yang digunakan sebagai rute prosesi mobil yang membawa jenazah Ratu Elizabeth II sebelum disemayamkan selama 24 jam di Katedral St. Giles, ibu kota Skotlandia, Edinburgh. Mereka menunggu berjam-jam untuk melihat iring-iringan mobil yang berjalan lamban. Selama berada di Katedral St. Giles mulai Senin, 12.09, hingga Selasa siang, 13.09, masyarakat bisa menyampaikan penghormatan terakhir kepada mendiang ratu. Sejumlah warga bahkan sudah mengantre untuk memberikan penghormatan sejak malam sebelumnya. Penyelenggara acara memperingatkan mereka yang hendak memberikan penghormatan terakhir kemungkinan harus berdiri selama berjam-jam. Dari Skotlandia, jenazah Ratu Elizabeth akan diterbangkan ke London pada Selasa. Kerumunan warga juga terjadi tempat-tempat lain, tak terkecuali di Kastil Windsor. Ratu menggunakan istana ini sebagai rumah pribadi maupun kediaman resmi kerajaan. Pangeran Harry dan istri Meghan bergabung bersama Pangeran William dan istrinya Kate untuk menyapa kerumunan orang di depan Kastil Windsor pada Sabtu, 10.09. Kedua putra Raja Charles mengalami kerenggangan hubungan akhir-akhir ini setelah Harry dan Meghan melepaskan gelar kerajaan untuk pindah ke Amerika Serikat. Surat kabar Inggris menggarisbawahi pentingnya momen itu sebagai awal dari kemungkinan rekonsiliasi antara kakak beradik itu. Dalam perkembangan sebelumnya, begitu fajar menyingsing pada Jumat, 09.09, warga berbondong-bondong meletakkan karangan bunga di depan istana-istana yang pernah digunakan Ratu Elizabeth II, termasuk Istana Buckingham dan Kastil Windsor. Kerumunan massa sudah terjadi sejak beredar berita Ratu sedang sakit pada Kamis siang dan disusul pengumuman wafatnya Ratu pada Kamis petang, 08.09, waktu Inggris. Kini karena begitu banyak karangan bunga dan kartu ucapan duka, pihak berwenang sampai perlu mengalokasikan titik khusus di Green Park yang berdekatan dengan Istana Buckingham. Christine, seorang warga yang meninggalkan rumahnya untuk menuju Istana Buckingham pada pukul 5 mengatakan Ratu adalah seorang perempuan yang menakjubkan, yang dapat menyesuaikan diri sesuai tuntutan zaman dengan cara yang indah dan penuh perasaan. Kami tidak akan pernah melihat Ratu lagi sepanjang hidup. Christine menambahkan, putri saya mengatakan kepada saya kemarin bahwa anak-anaknya tidak akan pernah mengenal Ratu, dan itu adalah kehilangan bagi mereka. Seorang warga di depan Istana Buckingham mengatakan kepada BBC, kami tidak akan pernah melihat Ratu lagi sepanjang hidup, kami tidak akan pernah mengalami seseorang bertahta selama Ratu ini. Ini adalah sejarah. Pengganti Ratu Elizabeth II adalah Raja Charles III dan dua calon penerus berikutnya Pangeran William dan anaknya George akan menjadi calon raja. Seorang warga lainnya, Vicky, mengaku bangun pagi untuk membawa putrinya ke Istana Buckingham sebelum pergi bersekolah. Dia menuturkan putrinya menulis surat kepada Raja Charles yang berisi pesan duka, sangat sedih atas kematian ibu Anda, dan mereka ingin mengantarkan surat itu secara langsung. Halte bus di London pasang ucapan berduka potret Ratu dipasang di halte-halte bus di kota London bersamaan dengan Hari Berkabung Nasional. Pesan-pesan duka juga dipasang di banyak stasiun kereta. Di papan pengumuman stasiun kereta bawah tanah North Greenwich, terpampang pesan penghormatan kepada Ratu Elizabeth II atas jasanya kepada negara, penuh dengan kebanggaan, selama bertahta. Penyiar paling berpengalaman di dunia, kata penulis biografi. Selama bertahta, Ratu menjadi salah satu penyiar paling berpengalaman di dunia, kata penulis biografi keluarga kerajaan, Robert Hartman. Siaran pertama yang dilakukan Ratu pada masa Blitz, pengeboman terus-menerus oleh Nazi Jerman di Inggris pada 1940 dan 1941, mempunyai dampak global, tambahnya. Selain itu, pidato tahunan Ratu pada acara Natal, telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Suaranya menggema ke seluruh kehidupan kita, kata Hartman dalam acara Today di Radio 4 BBC.